Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia ya Allah. Amin. Ini kita syutingnya pas malam 23 Ramadan. Yang menurut Imam Ghazali, karena kita mulainya kemarin Ramadan itu pada malam Sabtu, maka menurut data statistiknya Imam Ghazali, malam 23 ini adalah malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu, sekarang kita akan bahas ciri-ciri tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Kita akan bagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah ciri-ciri alam yang kita lihat pada malam ini. Dan yang kedua nanti akan kita bahas ciri-ciri yang dapat dirasakan di dalam diri kita masing-masing. Kita akan mulai dulu 12 ciri-ciri malam Lailatul Qadar yang bisa kita lihat di alam ini. Ini kita ambil, kita rangkum dari berbagai hadis. Sebagian besar berasal dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, tapi kita juga ambil, kita sisipkan dari hadis Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, dan Imam Tabrani. Nah, jadi ini udah kita kumpulin hadis-hadisnya, kita buat ada 12 tanda-tanda Lailatul Qadar dari sisi alam yang kita lihat. Yang pertama cirinya kita udah tahu, ini hadisnya jelas banget, hadis Bukhari, hadis Muslim, yaitu dia pasti pada malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Oke. Yang kedua adalah langit yang bersih dan cuaca malam yang cerah. Yang ketiga, keadaan alam yang tenang dan hening. Yang keempat, suhu udaranya tidak terlalu dingin dan juga tidak terlalu panas. Yang kelima, angin berhembus dengan lembut. Yang keenam, tidak ada bintang yang jatuh. Nggak ada bintang yang dilemparkan. Yang ketujuh, bulan berukuran separuh nampan. Yang ke-8, dalam sebuah riwayat juga diceritakan, kadang diiringi dengan hujan rintik-rintik kecil. Yang ke-9, matahari terbit dengan keadaan yang sempurna, tapi tidak menyengat panasnya. Ini keesokan harinya ya. Yang ke-10, langit berwarna kemerahan di pagi hari. Yang ke-11, kadang dia datang ke dalam mimpi-mimpi kita. Ketika kita capek, beribadah, tertidur, kemudian dia datang dalam mimpi-mimpi kita. Dan yang terakhir, yang ke-12, kita merasa nikmat dalam beribadah. Nah, Imam At-Tabari mengatakan, bisa jadi seluruh dari 12 tanda-tanda ini tidak dapat kita lihat. Tidak semua orang dapat melihat tanda-tanda yang 12 ini. Nah, tapi ada satu tanda yang tetap bisa kita rasakan, yaitu tanda nomor 12. Kita merasakan ketenangan dalam beribadah. Kita merasakan nikmat beribadah malam-malam itu. Jadi, bisa jadi karena kita tidak bisa, nggak semua orang bisa merasakan tanda-tanda ini kecuali nomor 12, yaitu merasakan kenikmatan dalam beribadah. Maka sekarang kita bahas pada bagian kedua, yaitu tanda-tanda yang kita rasakan di dalam diri kita masing-masing. Nah, ahli-ahli sufi atau dalam ilmu tasawuf, mereka tidak melihat lagi tanda-tanda alam, tapi mereka melihat tanda-tanda di dalam diri kita sendiri. Ada 3 menurut para ahli sufi. Yang pertama adalah hati kita dipenuhi dengan ketenangan, kedamaian yang luar biasa pada malam itu. Yang kedua, kita jadi kagak ngantuk. Tahu kenapa ceritanya, tapi kita nggak merasa lelah, nggak merasa letih, nggak merasa ngantuk pada malam tersebut. Yang ketiga, kehidupan spiritual itu mengalami lonjakan yang luar biasa setelah malam Lailatul Qadar tersebut. Nah, kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani membuat rincian yang lebih panjang lagi. Ini adanya dalam kitab beliau Al-Gunya bab 2 halaman 23 kalau nggak salah. Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan ada 3 yang dapat dirasakan oleh seseorang ketika bertemu dengan malam Lailatul Qadar, karena pada malam itu malaikat Jibril akan turun memberikan salam, bahkan berjabat tangan dengan kita. Oke, ini kita nggak ngomong jabat tangan fisik ya, tapi jabat tangan ruh dengan ruhnya Jibril.
ada 3 menurut Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang pertama, kulitnya bergetar. Ini bukan merinding ya. Tapi kalau kita kayak tangan kita pegang kuat, lalu kita lepas, lalu kita berasa ada aliran darah jalan. Nah ini, kulitnya bergetar. Mengapa bergetar? Karena kita disalamin di jabat tangan oleh Jibril. Yang kedua, hatinya menjadi lembut. Dan yang ketiga, air matanya bercucuran. Nggak tahu apa, ini bukan nangis, bukan karena persoalan hidup yang berat, bukan. Tapi karena tangannya dijabat. Ini tangan lagi-lagi ya, ruhnya ya. Ruh kita dijabat oleh, disalami dan dijabat oleh Jibril pada malam tersebut. Nah, itu sebabnya dalam kajian-kajian tasawuf yang di malam Lailatul Qadar itu dilihat bukanlah sebagai suatu kejadian alam. Karena yang terjadi 12 tanda-tanda di alam itu, ya itu cuma tanda-tanda gitu aja. Benar nggak? Tapi dalam ilmu tasawuf yang lebih penting adalah makna atau hakikat dari malam Lailatul Qadar itu sendiri. Kita akan coba kutip beberapa pendapat dari para ulama. Yang pertama adalah Syekh Abu Talib Al-Makki. Ini ulama yang hidup, yang wafat pada tahun 300-an Hijriah. Ini luar biasa, ini ulama sangat senior sekali. Beliau mengatakan, karena malam Lailatul Qadar itu cirinya adalah kulit bergetar, hati lembut. Nah, seperti yang disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani tadi, air mata bercucuran, maka pada hakikatnya Lailatul Qadar bukan saja terjadi satu malam itu dalam sehari, tapi setiap malam. Ketika kita dapat merasakan 3 hal ini, ketika kita sholat malam, sholat rahasia, lalu hati kita terasa lembut, lalu kulit kita terasa bergetar, kemudian air mata kita bercucuran di dalam sholat rahasia kita, itulah malam Lailatul Qadar menurut Syekh Al-Makki tadi. Yang kedua, Syekh Abdul Karim Al-Jili, ini seorang ahli tasawuf besar. Beliau mengatakan bahwa hakikat dari Lailatul Qadar adalah kesucian jiwa, kebersihan hati, sehingga kita bisa mendapat pancaran cahayanya Jibril. Terus kita bisa mendapat pancaran nurnya Allah ke dalam diri kita. Nah ini. Nah, kalau itu yang terjadi, maka dia tidak perlu pada satu malam di malam bulan Ramadan, tapi dia setiap saat bisa terjadi kalau kita bisa merasakan, menyediakan diri kita untuk hal tersebut. Yang ketiga, kita ambil contoh pendapat yang ketiga. Yang ketiga, Syekh Jamaluddin Al-Ahawati, ini dalam kitabnya Ta'wilat. Beliau mengatakan, malam Lailatul Qadar itu sebenarnya adalah satu pencapaian spiritual. Yang kalau orang sudah mencapai tingkatan spiritual itu, maka jiwanya akan fana. Dia nggak ada. Karena batas dia, penghalang dia, tabir antara dia dengan Allah hilang. Sehingga dia menjadi fana. Yang keempat, Imam Al-Qusairi. Ini bahkan ini wafat tahun 400-an kalau nggak salah Hijriah. Beliau ini mengatakan malam Lailatul Qadar adalah suatu tingkatan pencapaian tingkatan spiritual di mana kita bisa merasakan keindahan, kenikmatan pancaran cahayanya Allah. Ini bos. Sehingga dengan kita bisa merasakan pancaran cahayanya Allah itu, maka kita pun merasa menghadapi hidup ini dengan tenang. Yang berikutnya, nah sekarang kita akan bahas, tadi ingat gak bahwa alam tenang, damai, nah ini. Sehingga di dalam pemahaman-pemahaman ahli-ahli tasawuf, di dalam malam Lailatul Qadar ini, pohon-pohon, hewan-hewan, semua sujud. Nah, ini kalau dalam ilmu tasawuf ya, ini bukan sujud beneran fisiknya sujud ya. Ini diambilnya dari surat An-Nahl ayat 49. Dalam surat An-Nahl ayat 49 itu disebutkan, sungguh semua yang ada di langit dan di bumi bersujud kepada Allah. Semua yang ada di langit dan di bumi, semua bersujud kepada Allah. Kemudian di ujung ayat tersebut disebut, wahum la yastakbirun. Dan mereka tidak ada yang menyombongkan dirinya. Dalam ilmu tasawuf, kalimat wahum yastakbirun ini
ini mempunyai dua makna. Makna yang pertama, dan mereka tidak menyombongkan dirinya, itu makna yang pertama adalah mereka terpana, terkesima, terpaku. Karena banyaknya malaikat yang datang ke dunia waktu itu. Ini terpana, terkesima, terpaku ini sama lah seperti kayak surat Yusuf ayat 31. Ini akbar nahu tuh. Ketika Nabi Yusuf keluar dari kamar itu, kemudian wanita-wanita itu terpana, terkesima, terpaku, sehingga nggak sadar mereka telah memotong dirinya sendiri, memotong tangannya sendiri, gitu kan? Nah, ini pemahaman yang pertama. Jadi ketika turun, itu pohon, itu hewan, itu anjing yang lagi ngomong, atau diem gitu. Burungnya lagi cuy, tiba-tiba diem tuh. Karena datangnya malaikat-malaikat turun ke bumi. Itu ikan apa segala macam yang sibuk-sibuk itu dia terpana tuh dengan datangnya malaikat-malaikat. Tanazzalul malaikatu waruhum fiha itu. Nah, ini makna yang pertama, terpana, terkesima, terpaku. Seluruh yang ada di bumi dan di langit. Makna yang kedua adalah setelah terpana, setelah kita kayak seakan-akan, kalau bahasa Inggris stun tuh bahasa Inggris itu. Setelah itu kita akan masuk pada tahapan tumak ninah tuh. Kalau habis baru terpana, kita kemudian kembali kepada kesadaran kita sendiri, tapi kita nggak bisa langsung on gitu, ngerti ya? Kita masih tumak ninah tuh, kita diem dulu, mengembalikan lagi kesadaran kita tuh. Apa ya itu, barusan itu ada apa ya gitu. Ini namanya tumak ninah. Inilah makna dari sujudnya pohon, berhentinya air mengalir, itu kalau di dalam kitab-kitab suka disebut itu kan, marga satwa semua berhenti itu, ini dia. Bukan benar-benar gitu, tapi maknanya tuh wahum la yastakbirun, itu yaitu yang pertama terpana, terpaku, terkesima, kemudian yang kedua tumak ninah. Mereka udah kembali pada kesadarannya setelah terpana itu, kemudian mereka masih terdiam, masih apa ya barusannya gitu kira-kira. Nah, itulah kira-kira tanda-tanda ciri-ciri yang dapat kita sampaikan dalam malam Lailatul Qadar ini. Baik itu Yufid. Baik Ustadz, dan ini ada sahabat kita yang ingin menjual kue lebaran nih. Yuk dibeli ya, hubungi nomor HP yang ada di bawah. Lanjut Ustadz. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan oleh Allah mendapatkan malam Lailatul Qadar ini dalam keadaan taat kita yang terbaik kepada Allah. Assalamualaikum.